Ada generasi sekarang yang menjadikan pramuka hanya ajang pamer saja. Jangan salahkan pramukanya. Lomba ini kita itu dituntut untuk menampilkan citra diri siapa nih yang paling keren. Pemimpin lahir dari proses, bukan dari panggung. Apakah orang yang tidak mempunyai jiwa leadership, apakah bisa sukses? Karena ngapain loh kita latihan pramuka tetapi ketika sulit sekali ya untuk mengubah karakter itu harus dari diri sendiri. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam pramuka. Halo sahabat Pramuka Indonesia dan seluruh harapan bangsa dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan kami di podcast Jejak Inspirasi, Pramuka Terbatul Banat. Sesuai dengan nama podcastnya, di sini bukan hanya ngobrol tentang apa sih pramuka, tetapi juga bagaimana kita cara menginspirasikan lewat pikiran dan pengalaman dalam organisasi pramuka. Tentunya dong, kali ini bakalan seru karena topik yang dibahas menarik sekali. Baik, sebelum kita podcastan ya teman-teman, tanya jawab dan bertukar pikiran, perkenalan dulu. Jika tak kenal maka Tak sayang. salah, tak kenal maka tak tahu. Halo, perkenalkan nama saya Diana Fitrotin. Selaku host pada podcast kali ini, bisa dipanggil Kak Dina. Bersama teman saya, Siti Aulatus Zaidah, bisa dipanggil Kak Seli. Ngobrol asik tapi kritis, mengupas setuntas-tuntasnya dengan teman keren kita yaitu... sapa dulu dong. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Ummu Aminatus Zahra. Dan saya Amilatus Selihah. Biasanya saya dipanggil Kak Ami. Dan saya bisa dipanggil Kak Lia. Oke, Kak Dina, kita akan ngobrol dengan tema apa, Kak Dina? Komunikasi dan budaya organisasi pramuka untuk meningkatkan leadership Andika Pramuka. Wah, bakalan seru nih. Tentunya dong, leadership atau kepemimpinan sangat penting bagi Gen Z di berbagai hal, yaitu meningkatkan rasa tanggung jawab dan untuk meningkatkan kewajiban dan tentunya untuk meningkatkan perubahan cepat karena adanya teknologi. Oke, kali ini kita akan bertanya kepada teman-teman semua, bagaimana inisiatif pramuka dalam budaya dan komunikasi mengingat leadership di zaman yang serba digital, zaman yang serba apa-apa serba instan, mudah, praktis, sehingga memungkinkan besarnya jiwa leadership dan kreativitas semakin menurun. Gimana sih Kak solusinya? Oke baik, pertanyaan bagus ya. Sekarang kita membahas tentang leadership atau kepemimpinan dalam kepramukaan. Baik, sebelumnya kan kita anak pramuka. Kita sudah tahu dong bahwasanya pramuka itu memiliki latihan yang dimana setiap kegiatannya itu bersikap tegas, betul? Betul. Oke, terus kemudian disiplin, kekompakan, dan lain sebagainya. Dan ini yang penting. Karena hal-hal positif yang tadi itu bisa menumbuhkan atau bisa menjadi benih-benih awal dari leadership. Leadership atau kepemimpinan. Bahkan lebih meningkatkan pemikiran kita, bagaimana kita bisa berpikir yang lebih luas, kemudian juga tindakan kita dalam berkreativitas, dan juga dalam empati kita. Bukan hanya akal saja, bagaimana hati kita juga dijalankan sesuai dengan tugasnya. Oke, contoh-contoh dalam kegiatannya ya, biar saya nggak cuma ngomong aja nih. Coba Kak Lia, apa saja sih kegiatan yang sangat berguna bagi leadership? Seperti latihan baris berbaris yang bertujuan untuk membangun kekompakan satu sama lain. Dan ada juga outbound. Outbound itu permainan yang edukatif, yang mengelola dalam bekerja sama tim. Misalnya juga dalam kegiatan perkemahan. Para Andika Pramuka dituntut atau dilatih beradaptasi dengan lingkungan alam. Dan perlombaan dalam kemah itu cukup ketat. Hal-hal yang dalam berkreativitas. Karena banyaknya persyaratan dan ketentuan yang berlaku, sehingga hal itu menjadi atau membuat otak kita bekerja lebih aktif tentang bagaimana berkreativitas. Ya, kita kan sudah pernah kemah nih ya kan. Sesuai dengan pengalaman kita bahwa di perkemahan itu mempunyai banyak kan ya persyaratan dalam lombanya ya. Nah, hal kebiasaan-kebiasaan seperti ini seperti diskusi. Nah, seperti ini nih kita diskusi terus kemudian juga berpikir dan memecahkan masalah bersama, betul kan? Nah, jadinya saya mempunyai keyakinan bahwasanya kepemimpinan yang baik itu bukan hanya
memberi perintah, kamu sini, kamu situ, enggak. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memberikan visi dan semangat kepada timnya agar bisa menumbuhkan leadership yang tidak hanya berkata-kata saja tetapi melainkan juga karena ada suatu tujuan. Karena itu yang penting. Seperti itu Kak, antara hubungan leadership dan kepramukaan. Oke, dari penjelasan kakak tadi saya menyimpulkan bahwa pramuka itu sangat penting dalam berbagai leadership. Sebelum kita membahas lebih dalam ya mengenai kaitannya pramuka dengan leadership, saya punya pertanyaan. Apa sih pentingnya leadership? Sedangkan nih ya Kak, di era teknologi ini kita bisa membuat ide-ide kreatif dari handphone, AI, dan Google. Terus, apakah orang yang tidak mempunyai jiwa leadership, apakah bisa sukses? Oke, pertanyaannya bagus banget nih antara leadership dan era teknologi sekarang ya teman-teman. Baik, saya pernah membaca sebuah buku dan di sana mengatakan bahwasanya Harvard University Amerika Serikat mengatakan bahwasanya kesuksesan itu tidak hanya dengan pengetahuan saja, melainkan juga karena keterampilan mengelola diri sendiri dan juga orang lain. Nah, tentunya dong dalam pramuka kita diajarkan bukan hanya untuk individual saja kan, tetapi bekerja sama. Nah, hal itu nih yang penting banget buat kita. Jadinya, antara leadership dan kepramukaan itu berkaitan erat banget. Terus kemudian, pramuka yang sebenarnya pramuka itu adalah dari diri kita sendiri, begitu. Kita juga bisa menciptakan inovasi. Kalau bukan kita lagi nih ya, pemuda bangsa, siapa lagi yang mau berinovasi coba? Benar kan? Oke, begitu. Coba teruskan Kak Lia, gimana? Coba deh Kak, kita bayangkan suatu negara atau daerah yang tanpa leadership dan tanpa seseorang yang bertanggung jawab dan mengambil keputusan. Dan akan mengambil keputusan kan tentunya berbeda-beda. Iya, bahkan kan tanpa adanya orang yang bertanggung jawab atau memimpin, maka daerah tersebut itu bakalan tidak terurus dan tidak bertanggung jawab kan? Karena tidak adanya pemerintahan. Nah, itu pentingnya leadership di era teknologi. Nah, di era teknologi ini, teknologi yang ada pada saat ini itu bukan penghalang, melainkan itu sebagai penggerak kita, bagaimana kita bisa berinovasi lewat teknologi dan leadership. Oke, orang sukses. Ini pertanyaan yang banyak sekali tadi ya. Yang keberapa lah entah. Orang sukses itu memang tidak membutuhkan leadership, tetapi orang yang tidak memiliki leadership itu kesuksesannya itu hanya berjangka pendek karena tidak berdampak pada orang lain, hanya berdampak pada diri sendiri. Sukses itu gampang di zaman sekarang. Kita punya aplikasi yang menunjang banget ya, semisal TikTok, betul? Pasti punya TikTok. Iya, betul. Mana mungkin lah ya sekarang tidak memiliki sosial media seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaannya bagaimana kita bisa mengaplikasikan mereka? Karena teknologi itu mempercepat, bukan menjadi penentu utama. Jadi kesuksesan yang benar-benar sukses adalah kita bisa berkolaborasi dengan teknologi, seperti itu Kak. Oke Kak, tapi yang menjadi permasalahannya, dalam pramuka, banyak generasi sekarang yang menjadikan pramuka hanya ajang pamer saja, sehingga bukan menimbulkan karakter leadership dan kreativitas, tapi akhirnya menimbulkan karakter yang egois dan ambisius yang berlebihan. Bagaimana pramuka kembali diarahkan ke jalan utama? Oke, baik. Saya akui ya. Dan ini memang relate banget ya teman-teman. Di zaman sekarang bahwasanya kita itu adu gaya. Betul kan? Betul sekali. Iya, karena kenapa? Itu sih menurut saya karena perkemahan dan ajang lomba ini kita itu dituntut untuk menampilkan citra diri sekelompok ya atau instansi gitu ya, untuk siapa nih yang paling keren, begitu bukan? Terus kemudian sehingga sebagian anak pramuka yang baru terjun dalam pramuka itu
biasanya salah mengartikan. Mengartikan bahwasanya pramuka itu hanya untuk gaya-gayaan, penampilan keren, siapa yang paling kuat, siapa yang paling hebat, siapa yang paling keren, begitu bukan? Dan hal itu harus menjadi tugas kita bersama, harus kita ubah pola pandang. Ya begitu kan Kak? Ya betul. Kalau kegiatan pramuka hanya jadi ajang-ajang pamer, maka ya terbentuk dalam generasi instan bermental kerupuk. Makanya oleh karena itu, ini tugas kita bersama untuk bagaimana cara menumbuhkan nilai-nilai dari Trisatya dan Dasadharma. Pemimpin lahir dari proses, bukan dari panggung. Gini ya Kak, memang karakter leadership, kedisiplinan, dan kecerdasan memang itu sangat penting. Tetapi jika hal tersebut hanya timbul pada kegiatan pramuka kemah, kegiatan mingguan, tetapi tidak diterapkan dalam kegiatan sehari-hari, jadi artinya pramuka tidak ada gunanya dong. Bukan kayak gitu, pramuka bukan gak ada gunanya. Coba kita bayangkan nih ya Kak, kita ikut pramuka, banyak tugasnya, dan kreativitasnya sudah bagus. Dan kita sering terlambat sekolah, nunda-nunda waktu. Lalu apa gunanya pramuka? Oke, baik banget ya Allah. Dari sekian banyaknya kita diskusi ini nih yang paling menantang. Kenapa ya sekarang bahkan teman-teman kita sendiri ya bahkan walaupun di pramuka itu sangat ketat dalam kreativitas, leadership dan hal positif lainnya, tetapi biasanya itu orang-orang hanya menampilkannya ketika di kegiatannya saja. Dan ketika kayak di sekolah atau ke masyarakat sering membuang sampah. Nah, itu nih melanggar Dasadharma ini dah. Terus kemudian sering menunda tugas, terlambat sekolah. Nah, tetapi jangan salahkan pramukanya, tetapi salahkan orangnya betul banget. Jangan salahkan organisasinya karena organisasi itu penggerak kita sendiri, bagaimana kita bisa berinovasi, bagaimana kita bisa mempunyai kreativitas, dan bagaimana kita bisa mempunyai pemikiran yang lebih baik lagi. Pramuka, jika tidak diterapkan dalam dunia kita, maka pramuka itu hanya sebatas tugas saja, hanya sebatas latihan saja. Dan bagi saya itu kurang. Kenapa? Karena ngapain loh kita latihan pramuka tetapi ketika di masyarakat ataupun di sekolah karakter kita masih sama saja. Jadi jangan salahkan organisasinya tetapi salahkan orangnya. Oke, paham ya? Terus kemudian pramuka itu adalah proses bagaimana kita mempertajam karakter yang benar-benar ada di dalam Trisatya dan Dasadharma. Kita harus dari sekarang, jadilah pramuka yang mengajak teman-teman. Ayo semuanya, bagaimana kita bisa berpramuka bukan hanya berkegiatan saja. Tetapi mengambil hikmah di antara kegiatan-kegiatan itu untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya punya keyakinan bahwasanya memang itu sulit sekali ya. Untuk mengubah karakter itu harus dari diri sendiri, nggak bisa dari kita. Harus dari orangnya itu. Tetapi yakinlah bahwa keyakinan itu akan mengubah kehidupan. Dan sedangkan keraguan hanya mewujudkan kegagalan. Dan jadilah pramuka yang berkeyakinan. Dan kita sebagai pemuda bangsa harus berinovasi tinggi, berkreativitas. Dan tentunya mempunyai leadership. Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah bersedia ngobrol asik tapi kritis dengan tema leadership hari ini. Terima kasih juga kepada penonton yang sudah nonton podcast kami sampai habis. Kalau kalian masih kurang dengan podcast ini, kalian bisa komen di kolom komentar. Oke guys, itu dia mungkin edisi pramuka hari ini. Jika kalian pikir pramuka itu kuno, kalian salah besar. See you next episode. Jadi ingat, kalian ikut pramuka bukan hanya gaya, tapi gaya hidup. Saya Diana Fitratin. Dan saya Siti Aulutu Zaidah. Saya Aminatul Solihah. Saya Ummu Aminatul Zahra. See you next episode. Salam Pramuka.